Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isman Susanto dari Almata Friedrich School of Public Health. Saya akan sedikit memberikan pendapat terkait masalah kesehatan obesitas. Tentu kita sudah sangat paham bahwa obesitas telah menjadi beban baik untuk kesehatan dunia maupun kesehatan di Indonesia. Kenapa obesitas ini bisa jadi beban dan berpotensi untuk menjadikan kesehatan itu prioritas? Kita akan bicara tentang bagaimana obesitas ini terjadi, bagaimana prevalensi obesitas ini, kemudian bagaimana dampak obesitas ini, baik untuk individu maupun untuk keseluruhan, baik ekonomi maupun pendapatan suatu negara. Oke. Menurut WHO tahun 2020, bahwa obesitas merupakan masalah kesehatan global yang terus mengalami peningkatan. Bahkan ditaksir mulai dari tahun 1975 sampai tahun 2016 melonjak 4 kali lipat, dari 4% menjadi 18%. Kemudian tidak hanya di dunia, di Asia Tenggara terjadi peningkatan yang signifikan kasus kegemukan dari tahun 2000 sampai 2019 sampai 4,2 juta. Tentu kasus obesitas ini terus mengalami peningkatan. Dan hal ini menjadikan obesitas menjadi salah satu prioritas yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan kesehatan. Kemudian, apa penyebab mendasar terkait obesitas? WHO telah memaparkan bahwa kegemukan ataupun obesitas terjadi karena dua hal. Peningkatan asupan energi, baik tinggi lemak dan atau gula. Di samping itu, terjadi penurunan aktivitas fisik. Dua faktor ini yang sangat mempengaruhi secara langsung terjadinya kegemukan atau obesitas pada individu. Kemudian WHO menyarankan bahwa untuk mencegah obesitas maupun kegemukan, pada tingkat individu harus melakukan perubahan pola hidup sehat. Batasi asupan energi dari total lemak dan gula, tingkatkan konsumsi sayur dan buah, dan tingkatkan aktivitas fisik secara reguler. Kita tahu bahwa prevalensi obesitas di Indonesia juga mengalami peningkatan. Dan data dari riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2007, 2013, dan 2018, proporsi orang dengan berat badan lebih dan obesitas konsisten mengalami peningkatan. Baik untuk yang berat badan lebih maupun yang obesitas, keduanya selalu mengalami peningkatan. Tentu ini sesuatu yang perlu kita perhatikan dan perlu kita waspadai bahwa kasus obesitas faktanya memang selalu mengalami peningkatan. Begitu juga dengan obesitas sentral. Apa itu obesitas sentral? Yaitu terjadi kegemukan di bagian abdomen. Obesitas sentral pun juga mengalami peningkatan. Dari 2007 sampai 2018, tracknya selalu meningkat.
Bagaimana kaitan obesitas dengan keadaan sekarang ini pandemi COVID-19? Menurut beberapa penelitian, memang pada saat pandemi COVID-19 terjadi pembatasan sosial, lockdown, atau kalau di Indonesia PSBB. Dan upaya-upaya untuk mencegah penularan COVID-19 melalui pembatasan sosial berdampak pula terhadap perubahan kebiasaan seseorang, baik kebiasaan aktivitas maupun kebiasaan terhadap pola makan. Kita bisa lihat dari alur bahwa pembatasan sosial secara langsung berdampak terhadap peningkatan perilaku sedentari, lebih banyak menonton TV, screen time-nya meningkat, kemudian frekuensi makan meningkat, terjadi konsumsi snack dan konsumsi makanan yang tidak sehat meningkat. Hal ini berkaitan langsung dengan energi intake yang berlebihan dan penurunan aktivitas fisik atau energi expenditure yang menurun, sehingga beresiko meningkatkan kejadian obesitas. Apa dampak obesitas yang sangat menjadi perhatian? Bahwa obesitas berdampak terhadap kesehatan secara individu, meningkatkan penyakit-penyakit resiko kardiovaskuler, utamanya jantung, stroke, diabetes mellitus, osteoartritis, dan kanker. Bagaimana secara ekonomi? Penyakit-penyakit tersebut di atas merupakan penyakit yang menyita pembiayaan kesehatan di Indonesia. Kita bisa lihat bagaimana kontribusi penyakit tidak menular yang salah satu faktornya adalah obesitas terhadap kerugian GDP. WHO memprediksi tahun 2030 akan terjadi 52 juta jiwa kematian per tahun karena penyakit tidak menular. Dan beban ekonomi Indonesia diprediksi dari tahun 2012 sampai 2030 dari 5 penyakit tidak menular yang ada di bawah ini akan menyebabkan kerugian 4,47 triliun US dollar atau 5 kali lipat dari GDP 2012. Masalah yang sangat besar, masalah yang nyata terkait obesitas dan penyakit yang disebabkan oleh obesitas. Kemudian sumber dari Global Burden of Disease, faktor resiko penyebab kematian dan disabilitas tahun 2007 dan 2017 bisa kita lihat ada peningkatan resiko terkait kegemukan, yaitu diukur dari indeks massa tubuh, kemudian diukur dari resiko diet atau resiko pola makan sehari-hari pada tahun 2007 dan mengalami peningkatan resiko tersebut di tahun 2017. Kita lihat di indeks massa tubuh dan tinggi meningkat sebanyak 65,4% di tahun 2017. Resiko diet meningkat 25,7% di tahun 2017. Bagaimana arah pembangunan kesehatan di Indonesia? Melalui program Indonesia Sehat, ada upaya-upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui berbagai upaya. Bagaimana kaitannya dengan obesitas? Bisa kita lihat terlebih dahulu bahwa pemerintah telah mencanangkan upaya-upaya promotif preventif, pemberdayaan masyarakat,
dan berbagai lintas sektor kerjasama untuk meningkatkan derajat kesehatan. Program apa yang sekarang memang perlu ditingkatkan? Kita tahu di Indonesia sudah ada program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Bagaimana program ini berjalan? Apakah sudah efektif untuk meningkatkan derajat kesehatan? Apakah sudah efektif untuk menyadarkan masyarakat terhadap pola hidup sehat? Arah kebijakan bidang kesehatan tahun 2020-2024 Kemenkes yang tercantum dalam RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di Bidang Kesehatan oleh Kemenkes. Ada satu hal yang menarik di sini, bahwa salah satu strategi RPJMN tahun 2020 sampai 2024 adalah pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat Germas. Ada kata-kata pembudayaan, artinya bahwa Germas menjadi salah satu prioritas untuk disebarluaskan, untuk dipromosikan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pola hidup bersih dan sehat. Bagaimana hasil dari Germas tersebut? Kita bisa lihat melalui data Riskesdas. Bagaimana data Riskesdas mengemukakan terkait dengan Germas? Kurangnya konsumsi buah dan sayur mengalami peningkatan. Yang semula 93,5% masyarakat kurang dalam konsumsi buah dan sayur meningkat menjadi 95,5% masyarakat kurang konsumsi buah dan sayur. Padahal kita tahu konsumsi buah dan sayur salah satu strategi untuk mencegah obesitas. Tapi di sebaliknya, konsumsi makanan beresiko semakin meningkat atau tetap tinggi. Ada yang tetap tinggi, ada yang semakin meningkat. Kita lihat untuk yang minuman atau makanan manis, salah satu resiko pola makan obesitas. Di 2013, 53 atau hampir setengahnya dari masyarakatnya mengkonsumsi makanan manis. Bagaimana dengan 2018? Ternyata semakin meningkat. Lebih dari setengah atau 61% mengkonsumsi makanan manis, makanan yang berisiko. Hal ini tentunya menjadi perhatian kita. Bagaimana kita mencegah obesitas? Jika upaya-upaya untuk meningkatkan pola hidup bersih dan sehat, utamanya konsumsi sayur, mengurangi makanan berisiko, justru ini semakin menurun untuk konsumsi sayur dan semakin meningkat untuk konsumsi makanan berisiko. Kemudian, di pokok-pokok restra atau rencana strategi Kemenkes, memang faktor perilaku ini adalah menjadi faktor masalah. Diet yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik. Kemudian bagaimana peluang solusinya? Salah satu yang perlu kita amati, perlu kita tekankan adalah peningkatan upaya promotif dan preventif serta edukasi masyarakat dan peningkatan aksi multisektoral terkait Germas. Dua hal ini perlu menjadi perhatian kita semua. Karena dengan upaya promotif preventif yang baik, masyarakat akan teredukasi. Dengan peningkatan upaya-upaya multisektoral Germas, masyarakat kita ini akan terbantu. Kemudian, bagaimana tujuan strategis dari kebijakan atau arah kebijakan Kemenkes ini? Bahwa tujuannya satu, meningkatkan pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui apa? Pemberdayaan masyarakat. Ada kata kunci pemberdayaan masyarakat. Bagaimana sasarannya? Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Satu kunci meningkatkan promosi kesehatan. Kemudian upaya strategisnya salah satunya adalah meningkatkan metode atau cara promosi kesehatan
melalui TV, leaflet, booklet, dan media sosial. Perlu kita ingat bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, media sosial sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat bisa diandalkan untuk sebagai media promosi dan edukasi. Ini adalah peluang, solusi, dan juga tantangan bagi kita dan pemerintah Indonesia. Bagaimana media sosial ini bisa kita tingkatkan, bisa kita inovasikan untuk menjadi suatu alat promosi kesehatan. Yang pada akhirnya dengan promosi kesehatan yang masif melalui media sosial, maka upaya-upaya campaign atau kampanye pola hidup sehat untuk mencegah obesitas ini bisa kita tingkatkan. Perlu kita review bahwa obesitas terjadi dari banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Faktor langsung yang mempengaruhi adalah lifestyle, baik lifestyle konsumsi makan ataupun aktivitas fisik. Kemudian ada faktor individu, faktor sosial, dan faktor lingkungan. Media sosial menjadi salah satu faktor lingkungan yang bisa kita gunakan untuk merubah perilaku terkait konsumsi makanan dan terkait aktivitas fisik. Melalui pemasaran atau marketing media sosial, usaha-usaha kampanye, usaha-usaha promosi dikemas dengan baik, dikemas dengan menarik melalui media sosial, menyasar berbagai kaum milenial, tentu ini peluang yang sangat besar. Kalau kita masih ingat mukbang dulu yang pernah sangat hit, yang berasal dari Korea, kemudian memang melalui media sosial YouTube, Instagram, Facebook yang sangat menarik sampai ke Indonesia pun mulai ditiru perilaku-perilaku mukbang. Berawal dari media sosial. Dari hasil penelitian ini kita bisa tahu bahwa apabila seseorang selalu terpapar dengan video mukbang atau makan dalam porsi banyak, maka dia berpeluang tinggi atau mempunyai efek yang tinggi terhadap orang tersebut dibandingkan dengan orang yang tidak pernah atau jarang melihat video mukbang. Bisa kita kaitkan bahwa media sosial yang masif apabila digunakan untuk kampanye perilaku sehat secara terus-menerus, ini menjadi peluang untuk mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat. Kenapa media sosial berpeluang dan kenapa ini menjadi tantangan di masa tantangan saat ini dan di masa ke depan? Menurut laporan survei APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia melakukan survei pada tahun 2019-2020, 73,7% ini masyarakat menggunakan internet. Dan usia pengguna internet terbanyak adalah pada kalangan usia remaja, usia dewasa. Kemudian bagaimana? Apa yang dilihat? Apa yang ditonton melalui internet? Berdasarkan survei ini adalah 49,3% itu menonton video online. Kemudian 51,5% digunakan untuk aktivitas sosial media. Ini menjadi sesuatu yang bisa menerangkan bahwa media sosial banyak digunakan, banyak diakses oleh masyarakat. Apabila media sosial digunakan untuk kampanye perilaku hidup sehat, untuk sesuatu yang promosi yang lebih baik, maka berpotensi untuk menjangkau masyarakat lebih banyak lagi.
Kemudian frekuensi penggunaan sosial media. Yang biru itu adalah sering. Kemudian selanjutnya sesekali, tidak pernah, dan tidak punya akun. Kita lihat bahwa penggunaan media sosial itu berkategori sering. Artinya memang media sosial sering sekali digunakan oleh masyarakat Indonesia. Termasuk frekuensi menonton YouTube yang sekarang sedang banyak sekali digunakan YouTube. Di lain sisi, banyak sekali video-video iklan makanan yang tidak sehat, yang hal tersebut ada di YouTube, yang sering diakses oleh orang, sering diakses oleh anak-anak. Kemudian, bagaimana cara mengintegrasikan antara sosial media dengan promosi kesehatan? Ada namanya POST method, People, Objective, Strategy, and Technology. People, analisis penonton dan target audience atau pengguna sosial media. Maka berdasarkan survei tadi, kita bisa melihat bahwa pengguna sosial media banyak digunakan oleh kalangan remaja dan dewasa. Tentu target-target audiens remaja dan dewasa bisa kita cakup atau cakupan lebih luas dengan menggunakan promosi sosial media. Objektif, tetapkan tujuan yang akan kita capai. Kemudian, strategi, tentu kita tidak bisa kerja sendiri, pemerintah tidak bisa kerja sendiri, maka pelibatan stakeholder, adanya kebijakan dan metode evaluasi perlu ditingkatkan untuk mengintegrasikan antara sosial media dengan promosi kesehatan. Kemudian teknologi, pilih platform media sosial sesuai dengan target dan tujuan. Berbagai media sosial baik Instagram, YouTube, Facebook bisa kita gunakan dengan melihat target audiens dan penetapan tujuan. Maka itu yang bisa saya sampaikan bahwa masalah obesitas semakin meningkat. Upaya-upaya promotif, preventif sesuai dengan RPJMN dan strategi Kemenkes tahun 2020-2024 yaitu pemberdayaan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, melalui upaya promotif dan preventif yang lebih masif. Apa yang bisa kita kejar, apa yang bisa kita tingkatkan, yaitu promosi kesehatan melalui media sosial. Media sosial banyak sekali menjangkau masyarakat kita, banyak sekali digunakan, tentu ini tantangan. Dan peluangnya adalah dengan media sosial, maka jangkauan kita akan lebih luas, jangkauan kita akan lebih tinggi. Tentu upaya-upaya inovatif menggunakan media sosial dengan basic milenial perlu dipikirkan dan perlu kerjasama. Terima kasih. Saya Isman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.